Selamat sore semua, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja di sana. Ini Alex sama Theo mau pergi jalan-jalan dengan sepeda, tapi masalahnya bannya itu kempis. Jadi ini bakalan dipompa dulu sebelum mereka pergi. Dan saya lagi panen ketimun. Saya mau bikin acar ketimun. Jadi pakai wortel. Ini saya ragu mau panen saya punya wortel ini, apa sudah ada wortel di bawah atau tidak ya? Karena saya cuma tanam beberapa ya. Jadi saya agak ragu ini sudah bisa dipanen atau belum. Jadi ini ketimunnya. Ini banyak banget. Saya bakalan bikin banyak ya asinannya atau acar ketimunnya. Ini daun kangkung, daun kangkung kalau di Manado kita bilang kangkung. Daun kangkung nanti bakalan saya panen untuk ditumis. Lebih segar itu kalau mau panennya itu langsung ditumis, itu lebih bagus. Ini ketimunnya masih tersisa, masih banyak ya tersisanya, lihat ya. Dia berbuah terus, nggak henti-henti. Makanya saya nggak takut-takut buat panen. Itu juga lihat bunga-bunga itu bakalan berbuah semua. Jadi saya harus gantung lagi biar yang udah agak tua saya akan potong semua, dan yang baru itu tunas-tunas yang baru saya taruh di atas. Oke, dan tadi Alex dia bikin saya punya pagar untuk bunga. Jadi bunganya itu merambat ke dindingnya. Jadi tadi ini fotonya Alex lagi bikin, saya tidak sempat bikin video. Oke, jadi yang dia bikin itu gini. Ini namanya kalau kita bilang bunga kertas di Indonesia, kalau kita di Prancis kita bilang bougainville. Jadi bougainville ini akan merayap ke atas dinding. Jadi rencananya itu semuanya ini akan saya ikat di situ. Jadi pas jadinya itu dia ke dinding gitu. Jadi kelihatan bagus. Kita pilih yang warna ungu karena warna ungu itu dia bertahan sampai musim dingin. Sedangkan yang warna merah muda dan putih itu saat musim dingin mereka mati ya. Kemarin saya tanam yang merah muda mati. Jadi atas saran teman saya, dia bilang soalnya di rumahnya itu ada yang warna ungu. Dia bilang itu warna ungu bertahan di cuaca sedingin apapun dia bertahan. Jadi saya pilih yang warna ungu. Dan ya seperti itu. Oke, yang di bagian sampingnya ini ada kacang. Ini mungkin kayaknya bulan depan baru saya panen, karena saya masih ragu ya. Kemarin saya coba tarik yang satu itu dia punya kacang masih kecumpret sekali, kecil sekali. Jadi saya tunggu dulu sampai mungkin musim dingin sekali baru saya panen. Ini saya sudah gergetan banget, saya pengen ambil dia punya puncuk yang muda itu. Tapi saya tahan dulu, tunggu sampai dia berkembang. Ini daun singkong, baru nanti saya panen. Dan di sini saya sudah punya jagung. Ini jagung tidak direncanakan sama sekali untuk ditanam, tapi karena saya buang dia punya biji jagung di sini, akhirnya jadi. Sebenarnya jadi banyak, tapi saya cabut. Jadi yang saya tinggalkan cuma 1, 2. Ini juga sudah bakalan berbuah. Lihat kalau dia sudah begini, sudah mau berbuah. 2, 3, 4. Dan ini sudah berbuah semua ya. Lihat, jagung. Ini banyak banget buahnya. Oke, ini saya punya pakcoy. Nanti tunggu mungkin 2-3 minggu lagi baru panen. Ini nanti panennya pelan-pelan. Kalau saya mau bikin mie saya panen. Kalau saya tidak bikin mie saya tidak panen ya. Biarkan supaya dia tetap segar. Dan yang itu kalau kalian lihat zucchini, dia kalau sudah begitu ya, itu buahnya itu. Kalau sudah gitu buahnya banyak banget yang keluar. Ini padahal saya tanam 3 minggu kemarin ya. Biji yang saya tanam 3 minggu kemarin, cepat banget dia tumbuhnya. Zucchini itu seperti apa ya, rumput liar, cepat sekali tumbuh. Ini saya punya kentang sudah tinggi kayak gini. Dan yang ini dia menutupi saya punya ubi manis. Jadi ubi manis ini mungkin kayaknya saya akan panen aja. Tapi nanti lihat dulu kalau dia sudah agak kuat sekali. Ini dimakan grasshopper, apa kalian bilang, belalang. Belalang kupu-kupu yang makan bubur kalau malam minum Ya cukaminya ini, saya ini benci sekali kucing yang di tetangga ini. Nya sering di sini, bukan di rumahnya dia. Ini saya bakalan
potong dia punya daun-daun yang tua dan biarin yang muda-muda itu tumbuh ya, supaya saya bisa ikat di pohon. Aduh, ini saya belum sempat panen, ya ampun banyak banget. Kemarin teman saya kasih pandan. Ternyata pandannya itu pas saya angkat dia punya daun sudah putus, tapi akarnya itu masih bagus, masih hijau ya. Jadi saya sangat berharap sekali ini pandannya ini, saya lupa tulis pandan di sini. Ini dia di sini. Ya Tuhan sayang, ini saya taruh kompos kentang supaya itu kulit-kulit kentang saya bubuhi di pinggirannya supaya mungkin bisa membantu. Ini saya punya cabai sudah agak besar. Ya, cabai itu dia bisa bertahan sampai musim dingin juga. Ini juga daun pandan yang saya beli ya di sini, tapi dia tidak bau sama sekali, tidak bau pandan. Ampun ya Allah, kamu lihat saya punya stroberi tidak pernah selamat dari Theo. Dia tuh gigit di ujung-ujungnya kayak gini. Ya ampun, saya belum pernah merasakan ini stroberi. Lihat deh hasil anak saya. Dia tuh sudah seperti hama, anak saya itu. Hama Theo. Oke, jadi seperti itu. Nanti kalau saya panen kacang, saya pasti update lagi. Oke, di depan, kembali ke depan, saya masih banyak yang harus saya potong-potong, ya ampun. Seperti ini kalau saya tidak potong toh, dia besar sekali. Lihat tuh, kemarin saya potong, sudah tumbuh di mana-mana lagi. Inilah daun serai. Kalau kalian tidak rajin potong, dia ini merabat kemana-mana. Itu saja update di hari ini. Nanti saya update lagi kalau kita mau panen kacang sama singkong ya. Singkong itu kayaknya saya tunggu sampai memang musim dingin sekali, sampai dia punya batang itu udah keras sekali baru saya panen ya. Soalnya supaya bisa bertahan sampai tahun depan saat pas musim semi saya bisa tanam dia punya batang itu. Soalnya kalau panen sekarang kayaknya saya nggak yakin bisa bertahan itu dia punya batang. Kalau ditanam baru ya. The next day. Oke, lanjut. Jadi hari ini saya mau bikin acar timun gitu, acar ketimun. Jadi ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan dari kebun. Kemarin saya panen dan sudah saya cuci. Ini sebentar saya akan pakai, tidak semua ya. Beberapa nanti saya kasih ke tetangga atau ke teman. Kebetulan saya punya 2 wortel. Ini tersisa, saya pakai bahan apa ada. Saya juga punya bawang merah, cabai, dan ketimun. Terus bahannya juga gampang ya, cuma air, cuka, gula, sama garam. Itu aja sih, jadi nggak ribet. Kebetulan saya punya semua, jadi saya akan bikin. Dan tepatnya hari ini tuh kita punya, dalam seminggu itu kita punya 2 kali pizza night. Jadi ini saya bikin adonan pizza. Ada beberapa, ada tinggal 3 yang ada 3 yang saya keluarin dari freezer. Jadi kalau setiap saya bikin adonan pizza itu saya ini dibekukan biar dia bisa bertahan. Jadi kalau kalian kepengen makan pizza sudah ada adonannya. Jadi seperti ini. Saya bikin bulat-bulat kayak gini. Gitu. Jadi kalau kepengen makan tinggal ambil adonannya. Jadi deh, tapi ini saya mau bikin juga adonan buat roti, karena tiap pagi itu saya suka makan roti yang saya buat sendiri. Jadi saya tahu apa yang saya taruh di dalam lebih sehat saat kalian makan roti itu. Sorry. Kalau kalian bikin roti buatan kalian sendiri, kalian tahu apa yang kalian taruh di dalam ya. Tidak ada pengawet, dan saya suka bikin roti begini setiap pagi saya makan. Kebetulan adonan roti saya sudah habis. Sama, adonannya itu saya kasih tipis-tipis kayak begitu. Jadi saat dimasak gitu dia kayak roti Arab gitu ya. Bukan kayak roti Arab sih. Ini kebetulan teman saya orang Maroko yang ajarin. Dia kerja dulu di tempat pizza juga. Jadi saya banyak teman orang Maroko. Jadi diajarin ini bagaimana cara bikinnya. Terus adonannya itu bukan cuma pakai terigu tapi pakai sumul. Sumul itu kayak
jagung yang digiling gitu ya. Jadi pizzanya itu bagus. Ini saya ada juga yang di sini saya lagi kasih naik gitu. Nah, jadi malam ini 3 pizza, 1 buat papa, mama dan Theo. Theo biasanya papa dan mama yang habisin, dia cuma makan setengah, sisanya papa dan mama. Oke, saya akan kupas dan potong kecil-kecil ke timunnya. Setelah itu kita lanjut videonya. Jadi ini dia, ada timun, cabai, wortel, bawang merah ya, yang saya potong kotak-kotak, gampang banget kok ini semua. Jadi tidak ada takarannya. Terus di sini saya rebus. Ini sudah hangat ya, jadi lihat udah bisa saya masukin jari. Di sini ada air. Saya tidak tahu takarannya berapa, saya cuma asal taruh aja. Air, gula, garam dan cuka ada di sini. Nanti yang ini tinggal ditaruh gini aja. Direndam gitu aja. Seperti itu deh. Terus nanti kalau mau makan itu harus tunggu besok, itu udah lebih bagus saat dimakan. Nanti kan ditaruh di kulkas gitu. Dan yang ini nanti saya taruh di toples kaca. Oke. Jadi ini dia, saya dapat 2 toples acar timunnya. Sisanya ada yang sudah saya taruh di kulkas dan ada yang saya taruh di sini. Ini saya bungkus dengan plastik transparan. Kegunaannya ini, kalau saat kalian bungkus seperti ini ya, timunnya itu bisa bertahan sampai 3 minggu. Nggak rusak sama sekali, apalagi kalau ditaruh di kulkas. Kenapa harus dibungkus? Karena biasanya timun itu bisa meresap karbon dioksida dari buah-buahan, kayak kalian susun buah seperti ini ya. Kalau tidak dibungkus, pisang itu biasanya saya bungkus seperti ini, karena dia meresap karbon dioksida atau racun dari buah yang lain yang akan membusuk gitu cepat sekali, makanya dia jadi hitam cepat. Ini sudah seminggu lebih ya, exagere, sudah seminggu, belum seminggu lebih sih, sudah seminggu. Tapi tapi saya belinya hijau sih, lihat warnanya begini, tidak terlalu hitam. Biasanya walaupun hijau 3 hari kemudian kalau kalian tidak bungkus dia sudah ini jadi hitam. Sama juga dengan melon, harus dibungkus supaya dia tidak cepat rusak. Begitu juga dengan timun, karena kulkas saya penuh, jadi timunnya saya taruh di sini. Yang di kulkas juga sama, saya taruh tapi saya bungkus. Oke, itu saja video saya di hari ini dan hari yang kemarin. Sekarang saya akan bergabung dengan makhluk-makhluk yang ada di belakang saya untuk nonton TV. Sampai ketemu di video akan datang. Dadah.